Kalau kamu lagi belajar tentang hukum ketertarikan, mungkin ada yang mikir, gimana caranya biar bisa cepat dapat duit dalam hidup? Ya nggak heran, karena keinginan buat punya lebih banyak uang tuh lumayan umum. Setelah itu, ada juga yang pengen banget dapetin cinta atau kembangin karir yang keren banget. Tapi kalau kamu mikir soal duit, mungkin kamu kepikiran, beneran bisa nggak sih kita bisa wujudin uang? Menurut hukum ketertarikan, kamu bisa menarik apa aja yang kamu mau, asal kamu ngejar itu secara konsisten dan konsentrasi. Jadi, kalau kamu lagi berusaha wujudin uang, prinsipnya nggak beda jauh sama kalau kamu lagi coba pakai hukum ketertarikan buat hal lain. Tapi ya, kadang ada hal-hal tertentu yang bisa jadi rintangan buat kamu dapatin uang lebih banyak dalam hidup. Nanti kita bakal bahas beberapa alasan kenapa orang kadang susah banget dapetin duit lebih banyak. Dan juga bakal lihat beberapa teknik yang lebih efektif buat bantuin kamu mencapai tujuan itu. So, stay tune. Apa yang mungkin menghentikan kamu mewujudkan uang? Nah, salah satu alasan yang sering banget bikin orang susah mewujudin uang itu ada hubungannya sama cara kita ngeliat uang. Yep, uang seringkali jadi sumber stres dan kekhawatiran yang besar buat banyak dari kita. Dan gak gampang banget buat ngilangin rasa khawatir itu. Tapi masalahnya, kalau kamu bawa pikiran dan perasaan negatif waktu kamu coba pakai hukum ketertarikan, hasilnya nggak bakal sesuai yang kamu mau. Jadi, pelajaran nomor 1 buat bisa berhasil mewujudin uang adalah kamu harus bisa bikin dan pertahankan sikap positif serta percaya diri dalam kekuatan hukum ketertarikan. Ini adalah kuncinya buat mencapai apa yang kamu pengenin. So, ini dia 10 langkah untuk mewujudkan uang. Langkah pertama, perjelas tentang tujuan uang yang kamu butuhkan. Oke, langkah pertama nih, kamu harus benar-benar jelasin tujuan uang yang kamu butuhin. Kalau beberapa orang cuma pengen uang aja, tanpa tahu pasti mau buat apa, itu kurang tepat. Kamu kan gak cuma mau koleksi selembar kertas di berangkas, atau lihat angka-angka doang di laporan bank online kan? Uang itu penting buat kamu, karena ada sesuatu yang mau kamu lakuin sama itu uang. Nah, jadi apa sih tujuannya? Mau beli rumah baru? Nyelesain utang-utang? Nyiapin dana buat kuliah anak? Atau pengen jalan-jalan ke Hawaii? Lisin semua hal fisik yang bisa kamu dapetin pakai uang itu. Coba pikirin sebanyak-banyaknya hal yang bisa kamu bayangin. Cuma mikir kalau punya banyak uang pasti asik, aja itu belum cukup. Jadi, buat daftar yang sejelas-jelasnya dan coba masukin semua ide yang kamu bisa pikirin. Langkah kedua, tentukan berapa banyak uang yang kamu butuhkan. Langkah kedua ini tujuannya buat nentuin berapa banyak uang yang kamu beneran butuh, bukan cuma pengen doang. Kamu harus mikirin dengan jelas apa sebenarnya yang kamu butuhkan. Misalnya, kalau kamu pengen wujudin rumah baru, atau mobil baru, atau mau liburan, kamu harus tahu berapa banyak uang yang beneran dibutuhin, bukan cuma $1 juta doang. Nah, kalau kamu lagi pengen mewujudkan kebebasan finansial, kamu harus tahu betul apa artinya itu buat kamu. Berapa uang yang kamu butuhin tiap bulan atau tiap tahun? Buat apa kamu bakal pakai uang itu? Jadi, kamu harus luangin waktu buat mikirin ini dengan baik. Mungkin bikin spreadsheet kalau perlu, sampai kamu bisa nentuin angka yang spesifik dan beneran kamu butuhin. Langkah ketiga, singkirkan keyakinan yang membatasi. Langkah selanjutnya, kamu harus ngusir pikiran-pikiran negatif yang bisa ngalangin kamu buat mewujudkan kekayaan. Beberapa pikiran yang bisa bikin kamu terbatas tuh kayak, uang itu terbatas, nggak bisa banyak-banyak. Kalau mau kaya, harus kerja keras banget, sampai lelah. Kalau pengen duit banyak, itu egois banget deh. Uang bisa jadi akar dari kejahatan loh. Keluarga gue nggak punya banyak duit, jadi mungkin gue juga nggak akan kaya. Peluang buat jadi kaya tuh mungkin kecil banget. Untuk bisa buat keuangan kamu jadi melimpah, kamu harus buang pikiran-pikiran negatif kayak gitu. Kamu harus pakai pikiran yang bisa bantu kamu maju dan meraih kekayaan. Langkah keempat, bertingkahlah seolah-olah kamu kaya. Nah, langkah selanjutnya nih, kamu harus bertingkah seolah-olah kamu udah kaya. Ingat aturan dasar hukum ketertarikan. Kesukaan menarik kesukaan. Jadi, kalau kamu pengen ngejar uang, kamu harus tampil kayak orang kaya. Meskipun sekarang belum punya banyak uang. Tapi, ini nggak berarti kamu harus buang uang banyak-banyak. Apalagi kalau kamu emang belum punya. Ini lebih tentang kamu bisa biarin diri kamu nikmatin barang-barang mahal, rencanain liburan, atau sesekali kamu bisa manjain diri sendiri dengan barang-barang mewah. Jadi, kamu harus tunjukin ke dunia luar kalau kamu emang udah siap buat hidup kayak orang kaya.
Langkah kelima, percayalah bahwa uang adalah hal yang baik. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah percaya kalau uang itu sesuatu yang baik. Yuk latihan afirmasi yang fokus ke perasaan positif yang bakal kamu rasain kalau kamu punya uang yang kamu mau. Misalnya, kamu bisa coba pakai trik lama dengan ngomong kayak kamu udah punya uang. Contohnya kamu bisa bilang, aku bisa beli apa aja yang aku mau atau butuhin tanpa stres atau khawatir. Atau mungkin, dimanapun aku pergi, aku akan selalu bawa keberuntungan dan rezeki melimpah. Coba deh eksperimenin dengan beberapa kombinasi kata yang berbeda dan pilih afirmasi yang paling bikin kamu merasa kuat. Terus, ulangin ini depan cermin setiap hari. Langkah keenam, papan impian, hasilkan uang. Langkah berikutnya, kamu bikin papan impian khusus buat uang. Cukup potong beberapa gambar uang, terus tambahin gambar atau kata-kata lain yang hubungin kamu dengan hal-hal yang pengen kamu lakuin kalau udah berhasil dapetin uang. Tempelin di kamar atau kantor kamu, biar setiap kali kamu lihat, itu bisa bikin kamu senang dan punya perasaan positif. Kalau kamu lebih terinspirasi sama gambar ketimbang kata-kata, papan fisik kayak gini bisa lebih ampuh daripada cuma ngulang-ngulang afirmasi. Tapi sebenarnya, yang paling bagus kamu bisa coba dua-duanya. Jadi, nggak rugi deh. Langkah 7, tingkatkan proses visualisasi kamu. Langkah selanjutnya, kamu mau tingkatin lagi kemampuan visualisasi kamu. Kalau udah belajar tentang dasar-dasar hukum ketertarikan, pasti tahu kan kalau visualisasi kreatif itu salah satu pondasi penting buat mewujudkan tujuan. Tapi sekarang, kamu bisa bikin visualisasi kamu makin kuat dan berasa banget. Saat kamu bayangin diri kamu lagi nikmatin kesuksesan finansial yang bakal datang, coba tambahin juga pengalaman yang kamu bisa rasain sama panca indera kamu. Kamu bisa bayangin bau apa yang kamu cium, suara apa yang kamu dengerin. Terus, gimana rasanya pegang uang atau barang yang kamu beli pakai uang itu di tangan kamu. Gunakan seluruh tubuh kamu buat bikin visualisasi ini lebih nyata dan kamu makin yakin. Kamu juga bisa coba bayangin dari sudut pandang yang berbeda. Seolah-olah kamu lihat diri kamu dari luar tubuh dalam beberapa visualisasi. Teknik ini biasanya dipakai buat atlet yang lagi latihan keterampilan fisiknya. Langkah ke-8, cium uang. Nah, langkah selanjutnya mungkin terdengar aneh ya, tapi ini mirip sama teknik visualisasi tadi. Coba deh cium uang. Meskipun agak konyol awalnya, ini bisa bantu kamu bener-bener ngerasain uang dan ngasih sinyal yang lebih jelas ke alam semesta tentang apa yang kamu pengen. Uang punya aroma spesial yang beda dari yang lain, dan penting buat kamu tetap berpikir positif pas kamu menciumnya. Coba sambil ngucapin afirmasi, dan bayangin kalau kamu udah bisa hargai uang yang kamu tahu bakal datang di masa depan, daripada cuma pengen yang kamu pikir belum kamu punya. Kalau bisa, pakai uang kertas baru yang masih fresh buat latihan ini. Tapi sebenarnya, semua uang punya sedikit aroma khasnya. Langkah ke-9, ajari diri kamu apa artinya memiliki uang. Langkah selanjutnya adalah mengajari diri kamu sendiri arti sebenarnya dari punya uang. Yuk pikirin beberapa alasan kenapa kamu bisa merasa atau mikir positif tentang uang. Mungkin seringkali kamu ngebayangin gimana rasanya kalau lagi kekurangan uang. Atau kamu punya keyakinan kalau uang itu gampang hilang, sulit dicari, atau bahkan sesuatu yang cuma dimiliki orang lain. Nah, sekarang coba deh brainstorming positif buat benerin pemikiran kamu. Salah satu caranya, tulis kata uang di tengah kertas. Terus tulis setiap keyakinan positif yang kamu punya di sekitar lingkaran itu. Pastikan kamu tulis berdasarkan apa yang uang bisa kasih ke kamu, bukan apa yang bisa kamu dapetin dari uang. Biar kamu bener-bener nyambung sama realitas punya uang. Kamu bisa mulai dengan, uang bisa bikin aku jalan-jalan ke tempat-tempat keren yang pengen aku kunjungin. Terus tambahin, dengan uang, aku bisa dekorasi rumah sesuai selera aku. Atau bahkan, berkat uang, aku bisa bantu orang lain dan ubah hidup mereka. Tulis sebanyak mungkin pernyataan positif, terus tempelkan kertas ini di tempat yang gampang kamu lihat tiap hari. Langkah ke-10, bersyukurlah atas uang yang kamu miliki. Nah, yang terakhir adalah tentang bersyukur atas uang yang udah kamu punya. Gimana caranya? Cobain bikin jurnal rasa syukur. Tulis secara reguler semua manfaat yang udah kamu rasain dari uang yang udah ada. Kamu bisa tulis kayak, aku bersyukur punya uang, yang bikin aku gak perlu khawatir soal makanan di meja. Atau, selalu bersyukur punya uang, yang bikin aku bisa dapat pengalaman bla 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 yang keren banget. Atau bahkan, aku merasa bersyukur tiap kali mikir tentang uang,
yang bikin aku bisa tidur nyenyak dan aman tiap malam. Pasti alasan bersyukur tiap orang beda-beda, tapi yang penting kamu bikin hubungan yang lebih jelas antara keinginan kamu buat dapat uang dan pandangan kamu tentang uang sebagai kekuatan yang positif, baik, dan penuh berkah di dunia. Kesimpulan. Jadi intinya gini, banyak dari kamu yang pengen banget punya banyak uang, tapi seringkali kamu punya bebanan dan pikiran negatif tentang uang yang malah ngalangin kamu. Tapi di sisi lain, orang-orang yang yakin mereka bisa punya banyak uang, mereka bakal ngelakuin hal yang sama. Misalnya, Bill Gates pernah bilang, dia nggak pernah ragu bakal kaya. Dan itu beneran dia lakukan. Kalau kamu latihan teknik sederhana buat ubah pandangan kamu tentang uang, dan lakukan itu setiap hari, lambat tapi pasti, kamu bakal mewujudkan hidup yang kamu pengen. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. See you!